kita mulai bekerja. Saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah berat bagi saudara-saudara, oleh karena saudara-saudara tidak biasa bekerja tangan. Tetapi jikalau saudara ingat akan hebatnya korbanan yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit dari Nippon dan prajurit Indonesia di medan peperangan, dan ingat akan hebatnya korbanan Romusa biasa, maka saudara-saudara tidak akan memandang berat akan pekerjaan itu. Saudara-saudara, kalau saudara juga ingat bahwa tiap-tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh, dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur leburkan musuh itu, maka saudara-saudara akan bekerja dengan giat. Marilah saudara-saudara kita mulai bekerja. Sekarang kepalkan saudara punya tangan semuanya. Aceh, bangsa yang gatal menawarkan diri menjadi Provinsi RIS dan NKRI. Dalam Perjanjian Linggarjati tahun 1947, Perjanjian Renville 1948, Perjanjian Rumrayon 1949 yang ditandatangani antara Belanda dan Indonesia sama sekali tidak mengatur masalah status Aceh. Van Mock membentuk negara bagian RIS berdasarkan Perjanjian Linggarjati. Hanya berhasil di luar wilayah Aceh, tidak sampai ke Aceh. Negara-negara bagian yang dibentuk oleh Van Mock inilah yang kemudian menerima jatah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS dalam konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949. Di mana Indonesia merupakan salah satu negara bagian RIS yang menerima jatah penyerahan kedaulatan tersebut. Oleh karena itu, Aceh bukan merupakan salah satu negara bagian Republik Indonesia Serikat. Maka status Aceh pada ketika itu merupakan zona bebas dan merdeka, bukan bagian dari Republik Indonesia Serikat. Bukan pula bagian dari Republik Indonesia, apalagi semenjak Belanda angkat kaki dari bumi Aceh pada tahun 1942. Belanda tidak berhasrat dan tidak berani lagi menginjak kaki ke wilayah Aceh, konon lagi membentuk salah satu negara bagian. Jenderal Spoor, Panglima Perang Agresi 1 dan 2, secara rahasia menyurati Raja Belanda. Dalam surat tersebut dikatakan, Aceh sudah saatnya dibantu untuk menentukan nasib sendiri, karena kita, Belanda, dalam realitasnya tidak memiliki kekuasaan militer dan sipil di Aceh. Hal ini kita lakukan sesudah konferensi Meja Bundar 1949. Surat rahasia Jenderal begint de rondetafelconferentie. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een reden waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Vast staat dat hoe de conferentie zich ook ontwikkelt,
zij van ingrijpende historische betekenis zal zijn voor het leven van de volkeren van Indonesië en Nederland. Wij houden deze conferentie voor het oog van de wereld en wij zullen moeten beseffen dat de waardering die onze volkeren in de wereld zullen genieten mede afhankelijk zijn van de wijze waarop wij deze onderhandelingen voeren. Onder het uitspreken van de wens dat deze conferentie mogen strekken tot eer en tot zegen voor Indonesië en Nederland en het uitgangspunt mogen blijken van een nieuwe ontwikkeling waarin op het verbreken der oude verhoudingen een vrije en voor beide volkeren vruchtbare samenwerking mogen volgen, verklaar ik thans de ronde tafelconferentie geopend. Dan spreekt de voorzitter van de Republikeinse delegatie, minister-president Mohammed Hatta. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt nog meer, laat ons thans na een strijd van 4 jaren een nieuwe geschiedenis aanvangen, gegrondvest op vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagia. Maka Tengku Daud Bere, Tengku Hasan Ali, Ayah Gani, Nur El Ibrahimi dan Tengku Amin meminta secara lisan kepada Saifuddin Prawira Negara sewaktu berada di Aceh tahun 1948 sampai 1949 supaya Provinsi Aceh secepatnya didirikan apabila politik RIS sudah stabil. Kelima tokoh ini justru tidak memperjuangkan kedaulatan negara Aceh, sebaliknya menjebloskan Aceh ke dalam wilayah negara Republik Indonesia Serikat. Permintaan secara lisan ini dimanfaatkan oleh Saifuddin Prawira Negara, Wakil Perdana Menteri, untuk membentuk Provinsi Aceh dan sekaligus melantik Tengku Muhammad Daud Bere sebagai Gubernur Sipil Aceh yang tunduk di bawah pemerintah RIS. Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah 1949 nomor 8-WKPM-1949 tentang pembentukan Provinsi Aceh dan melantik Tengku Muhammad Daud Bere sebagai Gubernur Aceh. Masalahnya ialah logika berpikir apa yang dipakai sehingga permintaan dari 5 tokoh Aceh yang bukan merupakan representasi dari bangsa Aceh dijadikan dasar hukum untuk membentuk Provinsi Aceh. Sehubungan dengan itu, Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah tahun 1949 nomor 8-WKPM-1949 digunakan sebagai alasan pembenar untuk merubah status Aceh dari sebuah negara merdeka dan berdaulat kepada provinsi di bawah pemerintah RIS. Bangsa Aceh tidak pernah memberikan mandat apapun kepada kelima tokoh Aceh tersebut untuk mendegradasi status negara Aceh Darussalam. Pembentukan Provinsi Aceh kemudian dianggap tidak sah karena tidak mengikuti prosedur dan tidak memperoleh restu dari pemerintah RIS, Presiden Soekarno. Maka Kabinet Halim meleburkan status Provinsi Aceh dan menjebloskan Aceh dalam administrasi Provinsi Sumatera Utara. Kemudian lewat Undang-Undang Nomor 24/1959 Aceh dibentuk menjadi provinsi di bawah NKRI.